Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak terasa di dalam penghujung tahun ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu. Kami boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan siapkan hati kami untuk bersuka cita untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita boleh bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama kita pujikan, kita rayakan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari angkat tangan saudara. Kita mau tinggikan Tuhan. Amin. Engkau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut,
sorak-sorai yang berbeda kita. Haleluya. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau bergoyang untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita mau menari untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita menari untuk Tuhan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Di penghujung tahun ini, begitu besar limpahan Tuhan buat kita. Amin. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh melewati hari-hari bersama Tuhan. Kita boleh merasakan setiap kebaikan dalam hidup kita. Yesus Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Yesus, terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Yesus, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana saat ini kami boleh beribadah menutup tahun. Kiranya
Tuhan berbicara melalui firman-Mu, sehingga kami semuanya bisa mendengar inti daripada apa yang harus kami lakukan ke depan di tahun 2021. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu menuntun hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah hampir memasuki tahun 2021. Tahun 2020 kita mau tinggalkan, dan hari ini kita memasuki, setelah ini kita akan memasuki tahun 2021. Saudara, menurut penanggalan Yahudi, ini dikenal dengan tahun P, Alep. P itu mulut, Alep itu satu. Jadi ini berbicara masalah bagaimana Elohim itu mengajar kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, GPI juga mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun di mana the years of building godly character, atau tahun membangun karakter ilahi. Saya sangat setuju sekali, di mana tahun ini adalah tahun penentuan, tahun di mana kita harus membangun dengan sungguh-sungguh karakter ilahi. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Kita sudah siap sebagai mempelai perempuan yang dijemput oleh mempelai laki-laki. Ada amin, saudara? Sungguh waktu yang berbahagia sekali ketika Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Namun sebelum itu kita harus membangun benar-benar karakter ilahi. Membangun benar-benar sesuatu yang bisa kita bawa, yaitu keserupaan dengan Kristus. Sebagai mempelai yang sudah siap sedia. Ketika Kristus datang, kita masuk di dalam pernikahan anak domba. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal ke-30 ayat yang ke-20 sampai 21. Sebenarnya kita baca dari ayat pertama, tapi ini saya ambil nasnya di ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan, ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau di tahun 2021 ini mengalami keberhasilan yang luar biasa, maka kuncinya adalah kita mau benar-benar melekat kepada Tuhan, diajar oleh Tuhan secara langsung, dan karakter-karakter kita mulai terbentuk setelah Tuhan mengajar kita. Saudara, dalam bahasa Indonesia masa kini, ini lebih bagus sekali dituliskan di sini. Tuhan memberi kamu masa pencobaan yang berat untuk mengajar kamu. Jadi Tuhan yang memberi masa pencobaan yang berat untuk mengajar. Masa-masa yang berat, masa-masa pandemi ini, Tuhan sedang mengajar kehidupan kita sehingga kita ini terbentuk sesuai dengan rencana Tuhan.
Saudara, di dalam masa-masa pandemi ini kita lewati hampir 1 tahun. Dan coba lihat, di masa-masa pandemi ini, Tuhan itu sedang mengajar apa di dalam kehidupan kita. Karakter apa yang Tuhan sedang benahi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menjadi lebih sabar. Mungkin kita akan belajar mengenali isi hati Tuhan. Mungkin kita akan belajar mengenali langkah-langkah Tuhan. Dan ketika kita mengikuti, sungguh kita akan mengalami keberhasilan di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang melatar belakangi daripada Yesaya 30 ini? Yesaya 30, mari kita lihat di ayat yang pertama, dikatakan celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, dari ayat 1 ini kelihatan bahwa Yehuda sedang mencari suatu persekutuan dengan Mesir karena dia diancam oleh Asyur. Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar. Nanti saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 21. Serangan dari ancaman dari Asyur ini membuat Yehuda ini ketakutan sehingga dia mencari persekutuan dengan apa yang kuat lagi. Siapa? Mesir. Dia mulai menolak, Yehuda mulai menolak nasihat Tuhan melalui nabi-nabinya. Yehuda tidak percaya lagi kepada janji-janji Tuhan. Yehuda tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip kekudusannya, mengabaikan prinsip-prinsip, menganggap rendah Tuhan, dan mulai mengandalkan manusia. Tentulah di sini adalah Mesir. Saudara bisa lihat bagaimana Yehuda yang semula bertuhan, semula itu berteokrasi, terus akhirnya dia menyerahkan diri kepada Mesir, tunduk kepada Mesir. Malah segala harta-harta, upeti-upeti itu dibawanya ke Mesir. Saudara lihat di dalam ayat 6 dan 7 dari Yesaya 30, ayat 6 dan 7, ucapan ilahi tentang binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Ayat 7, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ayat 6 dan 7 ini, saking terikatnya dengan Mesir, Yehuda membawa perbendaharaan-perbendaharannya ke Mesir. Padahal Mesir tidak bisa menolong apa-apa ketika Yehuda menghadapi Asyur. Saudara, apa yang terjadi ketika bangsa Yehuda itu mulai mengadakan persekutuan dengan Mesir? Tuhan tidak kehendaki itu bukan rancangan Tuhan. Memasuki perjanjian itu bukan oleh dorongan roh Tuhan. Mulai digerakkan oleh egonya, mulai digerakkan oleh rasa ketakutannya dan melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi
suku Yehuda, kondisi bangsa Yehuda pada saat itu sangat terpuruk sekali. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak mau lagi dengar kata daripada nabi-nabi. Coba perhatikan ayat 10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, jangan melihat bagi kami hal-hal yang benar. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah menyusahai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sangat-sangat terpuruk. Coba lihat ayat yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Mereka berkata kepada para nabi, tutup mulut. Wih, ini kok berani sekali. Tutup mulut. Jangan mengatakan kepada kami apa yang benar, tetapi apa yang ingin kami dengar. Hanya yang ingin didengar saja, hanya yang manis-manis saja. Sementara teguran-teguran diabaikan. Hal ini sama. Apa yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4. Saudara lihat 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sama kondisinya. Kondisi dulu Yehuda sama kondisi pada zaman Rasul Paulus yang dituliskan kepada Timotius sama persis. Ini kondisi di mana akhir zaman. Mereka hanya memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Maunya yang enak-enak, maunya khotbah yang lucu-lucu. Bukan yang mengajar. Tetapi sesungguhnya, ini tahun P Alep ini, sesungguhnya Elohim akan mengajar kamu. Elohim akan mengajar kita. Siapkan telinga saudara. Siapkan hati saudara untuk diajar. Jangan mendengar cuman khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga saudara. Jangan. Karena saatnya sangat-sangat singkat sekali. Sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Persiapkan karakter saudara dibentuk seperti karakter Kristus. Saudara, di dalam Yesaya ini dituliskan, sebenarnya jalan keluarnya sudah dituliskan. Tetapi suku Yehuda, tapi bangsa Yehuda enggan. Coba saudara lihat ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi di situ ada kata-kata tetapi kamu enggan. Padahal ini jalan keluarnya. Jalan keluar ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan yang jahat kepada Tuhan. Hari ini apa yang harus kita renungkan hari ini? Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita tinggalkan? Tinggalkan ketika pengajarmu sedang mengajar. Ketika Elohim sedang mengajar engkau.
Tinggalkan langsung, turuti. Saudara, bagaimana Elohim itu mengajar? Bagaimana Tuhan itu mengajar? Bisa langsung melalui hati nurani saudara, Tuhan mengajar. Atau melalui firman-Nya, Tuhan itu mengajar kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Itu menentukan engkau berhasil. Baca firman Tuhan setiap hari. Maka hidupmu akan mengalami kemenangan. Maka karaktermu akan berubah. Kalau kita sudah tidak mau membaca firman Tuhan, berarti kita sudah mengabaikan firman Tuhan. Siapa yang membaca firman Tuhan setiap hari? Siapa yang merenungkan firman setiap hari dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku ubah di dalam hidupku? Bertobat, saudara. Langkah pertama itu bertobat. Dan yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Ketika tinggal tenang dan percaya, artinya gini, kita ini disuruh hanya melihat Tuhan saja. Disuruh hanya melihat, mata kita memandang Tuhan saja. Sesungguhnya Dia yang berperang bagi kita. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku yang akan berperang, kau diam saja. Bukankah itu yang terjadi sebenarnya? Bukankah itu yang dialami bangsa Israel sebelum-sebelumnya? Tetapi mengapa Yehuda ini meninggalkan itu semuanya? Kembali bertobat. Kembali tinggal tenang dan percaya. Tanda-tanda orang percaya itu yaitu tenang. Kalau orang tidak tenang berarti dia sudah mulai tidak percaya. Orang percaya, saya ulang lagi, orang percaya pasti tenang. Tetapi orang yang tidak percaya pasti gelisah. Apakah kita gelisah atau kita tenang? Ketika kita gelisah berarti kita sedang tidak percaya. Kita goyah, kepercayaan kita goyah. Tetapi ketika kita tenang, tinggal tenang dan percaya, disitulah sebenarnya letak kekuatanmu. Kekuatanmu bukan dari yang lain. Kekuatan Yehuda bukan dari Mesir. Mesir itu sia-sia. Tetapi kekuatanmu adalah dari Tuhan. Belajar, saudara. Izinkan Tuhan itu mengajar hidup kita. Izinkan Tuhan itu mendampingi hidup kita. Kita kembali ke Yesaya 30 ayat yang ke-20. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Tuhan memberi kamu masa pencobaan yang berat untuk mengajar kamu. Untuk mengajar kamu, tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu. Sehingga kamu mengalami kehadirannya. Saudara, di tengah-tengah kita sedang diajar Tuhan. Di tengah-tengah masa berat, ingat, ini janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia sendiri akan mendampingi kamu, sehingga kamu mengalami kehadirannya. Wow. Tuhan sendiri akan mengajar kita, dan Ia berdiri mendampingi kita. Namanya mendampingi itu tidak jauh. Malah mendampingi dari sekitar kita. Berarti Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Seperti khotbah-khotbah Natal beberapa saat yang lalu. Allah yang menyertai kita. Tuhan itu Immanuel. Tapi kadang-kadang kita kesulitan mengalami Tuhan. Kita mengira bahwa Tuhan itu tidak mendampingi kita. Pada janjinya, Ia akan mendampingi kita. Tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Ayat 21.
Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suaranya dan berkata, inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Saudara, berita yang sangat luar biasa sekali. Tuhan itu akan menjadi pengajar kita, Tuhan itu akan menuntun kita. Siapkan hatimu, siapkan telinga rohanimu untuk belajar mendengar Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, saudara masuk di dalam bagaimana tahun 2021 ini menang. Ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti tuntunan ilahi. Baca firman-Nya. Bertobat dari jalan yang jahat. Berbalik kepada Tuhan. Tinggal tenang. Orang kalau tinggal tenang bisa mendengarkan dengan seksama. Kalau tidak tinggal tenang, pasti tidak bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, belajar itu diajar dan belajar itu perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukannya panik, tapi perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan mengalami Tuhan. Pasti kita akan mengalami kemenangannya. Nah, saudara, kalau kita baca lagi, setelah itu kalau kita ngikuti Tuhan, Tuhan itu akan menjadi terang. Tuhan itu akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu pasti ketika kita ngikut Tuhan. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan membentuk karakter kita sesuai dengan karakter ilahinya. Sehingga suatu saat nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, karakter kita sudah seperti karakternya Tuhan. Selamat memasuki tahun membangun karakter ilahi. The years of building godly character. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyiapkan diri kami untuk kami bertobat, untuk kami tenang dan percaya. Karena itu letak kekuatan kami. Untuk kami menerus belajar mendengar Tuhan. Bukan memalingkan dari kebenaran. Dan mengikuti ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga kami. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar, baik suka maupun duka, kami akan ikut Tuhan. Kami percaya bahwa karakter ilahi itu akan terbangun di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memasuki tahun 2021. Kami berikan hidup kami kepadamu. Kami berikan hidup kami, Engkau tuntun kami Tuhan. Bila kami menganan atau mengiri, tuntun kami. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari sebelum kita akan mengakhiri tahun 2020, kita akan mengambil saat di mana kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih sepanjang tahun 2020. Tuhan menyertai kami secara luar biasa. Bahkan di tengah-tengah pandemi, kami tetap sehat sampai hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu mendampingi kami. Selalu mengajar kami. Engkau selalu berbicara dari belakang ketika kami harus menganan atau mengiri. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan masuk ke sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk masuk ke sakramen ini. Kuduskan setiap roti dan anggur yang hendak kami gunakan untuk sakramen ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami serahkan semuanya ini. Mari saudara-saudara, angkat roti dengan tangan kananmu dan angkat ke atas, tanda saudara menghargai Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semuanya? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru bagi kita, sehingga kita menjadi miliknya, kita hidup di dalam anugerahnya sampai selama-lamanya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara naikkan syukur kepada Tuhan. Mari setiap pribadi lepas pribadi berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami akan korban-Mu bahwa Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami berdoa. Tahun 2021, penyertaan-Mu tetap sama dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Kau akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu semuanya yang mendengarkan siaran ini. Kami percaya bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami semuanya. Dan kami akan memasuki tahun di mana tahun membangun karakter ilahi ini akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sediakan diri kami Tuhan untuk Kau ajar. Kami sediakan hidup kami untuk kami bisa berubah sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah tutup tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati semua umat-Mu Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu senantiasa. Tuhan memberkati tahun-tahun, menghiasi tahun-tahun-Mu dengan rahmat. Tahun 2021, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Tahun di mana ketika Engkau menyiapkan hati-Mu untuk diajar Tuhan, secara langsung Engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan turun atas-Mu. Ingat, pengajar-Mu itu tidak pernah meninggalkan Engkau. Pengajar-Mu itu akan selalu mendampingi Engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaan-Mu ke depan di tahun 2021. Diberkatilah hidup pernikahan-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2021, tahun membangun karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati.